Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada soal pertama, di sini disajikan sebuah tabel. Ada dua taksi A dan juga taksi B. Ada tarif awal, tarif kilometer pertama, kedua, dan seterusnya. Taksi B pun sama. Tarif awalnya ada, kemudian ada tarif pertama, kedua, dan berikutnya. Nah, di soal nomor 1, Yunia ingin pergi ke mall yang jaraknya adalah 15 km dari rumahnya. Maka taksi mana yang sebaiknya digunakan? Oke, di sini kita punya dua pilihan ya, mau naik taksi A ataupun taksi B. Nah, maka kita nyatakan dulu masing-masing taksi dalam sebuah fungsi. Dimana jika taksi A, di sini kan ada tarif awal yaitu 7.000. Dan di kilometer berikutnya 9.500, 12.000. Berarti setiap 1 kilo ini naik sebesar 2.500 rupiah. Nah, kita gunakan 2.500 X ya, dimana X-nya itu adalah banyaknya kilometer. Sedangkan kalau untuk taksi B, tarif awalnya adalah 10.000. Kemudian tarif 1 km 12.000, 2 km 14.000. Nah, berarti setiap 1 km berikutnya nambahnya adalah 2.000 rupiah. Maka bisa kita nyatakan dengan 2.000 X, di mana X-nya adalah banyaknya kilometer. Nah, di soal nomor 1 jaraknya adalah 15 km. Berarti X-nya adalah 15. Oke, kita hitung masing-masing nilai A maupun nilai B ya. Ketika nilai X-nya adalah 15. Untuk yang taksi A 7.000 ditambah 2.500. Nah, X-nya kita ganti dengan 15. Berarti kita kalikan dulu. 2.500 dikali 15. Kemudian ditambah 7.000. Nah, jika menggunakan taksi A, biaya yang kita kenakan adalah 44.500. Sekarang, kalau kita memilih taksi B, X-nya sama ya, yaitu 15 km. Berarti masukkan 10.000 ditambah 2.000, X-nya kita ganti 15. Oke, 2.000 dikali 15. Kemudian ditambah dengan 10.000. Nah, totalnya kalau kita menggunakan taksi B, harganya kena di angka 40.000. Nah, berarti taksi manakah yang sebaiknya digunakan oleh Yunia? Jelas, paling murah adalah taksi B. Berarti ada beberapa pilihan ya. Ada yang B, D, dan juga E. Kita cek, kalau yang E, taksi B karena harganya setengah dari taksi A. Ini 40.000. Taksi A 44.500. Dikatakan setengah, ini kurang tepat ya. Yang opsi D, taksi B karena lebih murah 4.000. Nah, 44.500 dengan 40.000 seharusnya lebih murahnya 4.500 karena kan tinggal dikurang 44.500 dikurang 40.000. Berarti kalau dikatakan lebih murah 4.000, ini juga kurang pas. Opsi B, taksi B lebih murah karena lebih kecil sehingga akan terus lebih murah. Oke, bener ya, karena kan dia nambahnya cuma 2.000, sedangkan taksi A-nya nambahnya 2.500. Nah, berarti seterusnya untuk taksi B akan lebih murah daripada taksi A. Jadi kita pilih opsi yang B. Oke, nomor 2. Jika setelah dari mall, berarti tadi udah ke mall kena biaya 40.000. Terus Yunia mau pergi ke rumah neneknya yang jaraknya ini ganti ya 4 km. Nah, maka berapa ongkos paling kecil ataupun minimum yang dikeluarkan oleh Yunia? Nah, sekarang kalau X-nya
adalah 4 km. Kita coba masing-masing untuk taksi A. Kalau cuma 4 kilo, apakah lebih murah? Kita coba. Berarti 7.000 ditambah 2.500, X-nya diganti 4. Kalau kita menggunakan taksi A, kena biayanya adalah 17.000. Sedangkan kalau kita menggunakan taksi B, masukkan ke fungsi yang di atas juga 10.000 ditambah 2.000X. Berarti 2.000 dikali 4. Total biayanya 18.000. Nah, ternyata yang lebih murah adalah 17.000. Jadi, untuk total biaya minimum adalah 40.000 ditambah 17.000. Berarti dapat ya totalnya 57.000 untuk biaya minimumnya. Yang C. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Soal nomor 5 dan 6. Nah, kalau di soal nomor 1 dan 2 tadi, itu bermula ketika fungsi awal ataupun nilai awal diketahui. Nah, tapi untuk soal nomor 5 dan 6, ini nilai awalnya nggak ada. Tahu-tahu langsung 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, maka kita bisa buat fungsi ketika posisinya bukan dari awal. Dimana, ingat, ini bisa dijadikan fungsi linear atau persamaan garis. Jadi bentuknya ada X1, Y1, terus titik yang berikutnya ada X2 dan juga Y2. Ya, kita misalin aja, X-nya adalah sebagai jarak, sedangkan Y-nya adalah sebagai tarif. Di sini, X1, Y1, berarti pasangkan ya, ketika jaraknya 2 kilo, tarifnya 16.000. Kita tulis 16 saja. Terus, ambil jarak berikutnya, berarti ketika jaraknya 4 kilo, tarif berikutnya adalah 19.000. Nah, untuk rumusannya, jika fungsinya tidak dimulai dari 1, bisa kita gunakan rumus berikut. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, dari sini Y1-nya udah ada, tinggal diganti. Berarti Y dikurang 16 dibagi Y2-nya, 19 dikurang 16. Kemudian X1-nya pun sudah ada, berarti X dikurang 2 dibagi 4 dikurang 2. Nah, ini kan kalau kita hitung 4 dikurang 2 dapat 2. Kali silang ya, jadi kalau ada sama dengan bentuknya pecahan langsung kali silang. Berarti 2 dikalikan Y min 16. Terus 19 kurang 16 kan 3 kali silang. Berarti 3 dikali X min 2. Oke, jika sudah, perkalian dengan dalam kurung plus minus kalikan masing-masing. Jadi 2 kali Y, 2Y. 2 kali minus 16 minus 32. Terus 3 kali X, 3X. 3 kali minus 2 minus 6. Nah, boleh dipindahkan semua, jadi angka pasangkan dengan angka. Berarti 2Y sama dengan 3X min 6 tambah 32. 2Y sama dengan 3X plus 26. Nah, mau dibagi 2 boleh supaya Y sama dengan, atau seperti ini saja juga boleh. Misal kalau kita bagi 2, berarti Y sama dengan 3 per 2X. 26 juga ikut dibagi 2 ya, dapat 13. Nah, ini adalah fungsinya. Oke, ketika fungsinya sudah dapat, nomor 5 kita coba jawab. Di nomor 5, jaraknya udah ada 23. Berarti X-nya adalah 23. Yang jadi pertanyaan, berapa tarif yang harus dibayar? Berarti tarif itu Y-nya. Jadi Y-nya yang kita cari. Nah, tadi kan fungsinya udah ada. Kita tinggal masukkan. Y sama dengan 3 per 2X. Nah, X-nya diganti ya dengan yang sudah diketahui, yaitu 23.
kemudian ditambah 13. Oke, 23 dibagi dulu. Dibagi 2 dikali 3. Setelah itu ditambah 13. Berarti 47,5 atau dapat ya 47.500. Nah, berarti kita punya opsi yang D. Lanjut untuk yang nomor 6. Nah, untuk yang nomor 6 sekarang uangnya atau Y-nya ya udah ada 59.500 atau 59,5. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Nah, berarti X-nya yang mau kita cari. Tetap sama, masukkan ke fungsi yang tadi. Y-nya kita ganti berarti 59,5 sama dengan 3/2X ditambah 13. Nah, kita mau mencari X. Berarti pindahkan dari yang paling luar, yaitu plus minusnya dulu. Jadi 59,5, 13-nya pindah jadi minus 13 sama dengan 3/2X. Berarti 59,5 dikurang 13. Nah, kita punya 46,5. Ini kan pecahan, dibalik langsung. Karena kalau kita mau mencari X-nya, pecahannya pindah ruas. Kalau pecahan pindah ruas, ditukar. Artinya yang dari atas pindah ke bawah, yang dari bawah pindahkan ke atas. Nah, ini 46,5 dibagi 3, setelah itu dikalikan 2. Dapat 31. Nah, berarti dari sini jaraknya adalah 31 km. Oke, untuk soal nomor 3 dan 4, ini bisa dilihat, ini dijadikan PR. Terus 7 sampai 9, ini juga sama ya, dijadikan PR. Jadi total PR-nya ada 5 nomor. Oke, sekian sampai di sini dulu. Assalamualaikum.